Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisikan Buku Tua 3. Dan ini part yang ketiga tentang pembacaan isi buku dari Tuan Syekh Hasan Maksum, ulama legendaris zaman dahulu dari Sumatera, atau tepatnya dari Kesultanan Delhi. Sampai kita ke halaman 13, yang mana di sini akan kita ulangi sedikit. Sebagaimana diketahui adalah masa itu Delhi ini masih belum lagi menjadi negeri yang ramai, baru terbuka. Sedang ondernemingen mulailah dikerjakan kuli-kuli beribu-ribu sekali tiba, karena kapal api mulailah sebulan sekali masuk ke pelabuhan. Oleh karena itu, maka Delhi ini menjadi negeri yang seolah-olah kejatuhan hujan emas. Akan tetapi, sangat sayang, di dalam soal memajukan agama Islam, lupalah orang sama sekali. Banyak daerah yang belum didatangi syiar Islam, penduduknya masih menunggu mubalik-mubalik yang akan memberikan penerangan bagi mereka tentang agama suci itu. Akan tetapi, tidak ada lagi yang sudi menjadi perintis jalan. Demikian halnya Haji Hasan, setelah beristri lalu berangkat ke tanah suci kembali dengan niat yang tetap tidak akan kembali lagi ke Sumatera ini. Di sana ia meneruskan mengajar dan belajar, terutama kepada Syekh Ahmad Khatib, Ahmad Sayyad, dan lain-lain. Menurut kata setengah orang adalah Syekh Ahmad Khatib sangat sayang kepadanya, sehingga apabila ia sendiri tidak sempat memberi keterangan, dipercayakan kepada Hasan Maksum untuk menjawab masalah-masalah yang didatangkan oleh penuntut-penuntut itu. Syekh Ahmad Khatib melihat kepada muridnya itu dengan kegemaran, karena padanya terlihatlah seorang yang cerdik, ramah, penyabar, dan takwa. Sifat ilmu itu ada 10 padanya. Ketika itu telah ada 7 sifat, sedang kekurangannya itu niscaya tidak lama lagi akan dapat juga tercapai olehnya. Sambil belajar, ia pun mengajar pula. Dari sehari ke sehari namanya pun terkenallah. Semakin banyaklah ulama-ulama besar yang menjadi sahabatnya. Adalah nama Syekh Hasan Maksum telah mulai masyhur di Mekah. Sedang murid-murid tidak kurang dari 1000 orang setiap hari dari berbagai kaum yang datang dari kepulauan Indonesia ini untuk menyampaikan rukun kelima dan menuntut ilmu akhirat. Dengan lekas, murid-muridnya mengerti bahasa beliau itu adalah seorang alim ulama yang mempunyai kepintaran dan luas ilmunya, bahkan mempunyai pula penarik pada dirinya. Sedang suaranya mengeluarkan dalil-dalil dan hadis-hadis sahih dan firman sebagai pelengkap jawaban bagi tiap-tiap pertanyaan dari masalah yang sulit. Sangatlah kasih dan lancar memuaskan hati murid-muridnya. Tidak heran apabila siang malam beliau senantiasa dikunjungi oleh murid-muridnya, baik di masjid maupun di rumah beliau di kampung Samiyah, Mekah. Di dalam hati beliau telah terniat akan kembali ke tanah tumpah darahnya. Putusan ini telah ditetapkan beliau oleh karena adalah didengarnya pengaduan dan bisik-bisik atau desas-desus yang kurang enak, sehingga karena itu beliau pun membeli rumah di kampung Samyang itu dan di sanalah duduk mengajar. Sejak dari masa ia sendiri menjadi penuntut sampai menjadi seorang ulama, adalah terkenal beliau itu sangat rajin untuk menelaah kitab-kitab, sehingga sebelum tamat tidaklah akan dilepaskannya dari tangannya sampai jauh malam. Sekalipun beliau terus juga membaca soal itu, bagi beliau sangatlah penting untuk diketahui, dipecahkan dan dibahas dengan seksama. Kalau ada murid-muridnya yang suka berbahasa, lanjut ke halaman 14, bertanya-tanya, biar sampai bila saja beliau sambut dan layani dengan ikhlas hati. Karena kerajinan beliau itulah
karena tajam pikiran, fasih berkata-kata, karena taat dan takwa, karena tidak takbur dan tak ingin ternama, tidak ingin pujian kosong, tidak tidak bermegah-megahan akan kemenangan dunia. Menjadikan guru besarnya yaitu Syekh Ahmad Khatib sangat sayang kepada beliau, dan sebagai telah disebutkan, mengangkat beliau menjadi wakilnya, mengajar apabila beliau sendiri tidak sempat atau berhalangi menghadapi murid-muridnya yang beribu-ribu. Juga di masa itu duduk mengajar-ngajar guru-guru seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Ahli Hutas Siantar, Syekh Usman Tanjung Pura. Adalah mereka itu terhitung sama-sama ulama besar yang banyak mempunyai murid-murid. Mulai tahun 1910, setelah adanya kapal api membawa jemaah haji dari Kongsi Semporong Blau dan dalam kurung kapal-kapal Inggris, semakin banyaklah jemaah haji mengunjungi tanah suci, sekalipun ongkosnya sangat mahal, berlipat ganda dari masa sekarang. Akan tetapi dibandingkan dengan perahu layar sebagai yang diperbuat oleh kaum perintis jalan Mekah itu, sebagai halnya Tuan Syekh Hasan Maksum, Syekh Qadir, Tuan Syekh Usman, Tuan Syekh Ahmad Khatib, dan lain-lain, adalah dengan kapal api itu lebih 1000 kali menyenangkan. Sedangkan kerajaan Hejaz waktu itu diperintah oleh Syarif Hussein. Akan tetapi Khalifah Islam berdiam di Konstantinopel atau di Istanbul, dan boleh dikatakan hampir seluruh Jazirah Arabia di bawah kekuasaan Sultan Turki Abdul Hamid dan kemudiannya saudaranya Sultan Mahmud V yang memegang jabatan khalifah. Karena itu maka di Mekah didapati gubernur Turki yang bukan lain dari Jenderal Wahid Pasha. Siapa kelihatan bersungguh-sungguh untuk menjadikan tanah suci itu selamat dari segala keonaran. Jenderal Wahid Pasha selalu berlezing di hadapan umat Islam di Mekah, mengajar mereka akan muslihat kerajaan besar yang hendak mengaruhi tanah suci itu. Karena dari spion-spionnya ia telah mendengar olehnya bahasanya ke tanah Arab telah dilepaskan oleh Secret Service British seorang proposientur yang jempol, tidak asing dari Kolonel Lawrence. Perasaan kaum Arab, terutama Bani Hashim dan Quraisy, terhadap pada kekuasaan Turki sejak tahun 1910 telah mulai menjala-jala dengan kebencian atas kecerdikan Kolonel Lawrence tersebut. Sekalipun begitu, jemaah haji tetap juga beribu-ribu sekali datang dari Indonesia. Dan totalnya setahun dari seluruh dunia mestilah ada 600.000 jiwa umat. Jikalau jumlah itu tidak sampai sekian, akan dicukupkan Allah dengan malaikat-malaikatnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini ada tambahan tulisan Arab, tapi kita bacakan artinya saja. Artinya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan akan rumah itu bahwa naik haji akan pada tiap-tiap tahun 600.000 orang. Maka jika mereka kurang, dicukupi oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan malaikatnya, dan tiap-tiap yang haji padanya bergantung pada tirainya dalam kurung kelambunya, bahwasanya Ka'bah itu dihasar pada hari kiamat ke Mauqif, seperti pengantin mereka itu berjalan dikelilingi pada hari kiamat hingga Ka'bah itu masuk ke surga. Maka mereka itu pun masuk bertanya. 4. Ini yang agak seru. Di sini membahas tentang lenyapnya pengaruh Turki di tanah Arab. Sesungguhnya pun soal Khalifah Islam tidak ada sangkut pautnya dengan biografi almarhum Syekh Hasan Maksum ini. Akan tetapi untuk menjelaskan kepada para pembacanya betapa halnya dunia Islam masa itu, betapa mulia lalu kerajaan Osmaniyah, rasanya baik juga kita turunkan di bawah ini. Histori itu serba sedikit, apa pula berkenaan dengan huru-hara di tanah suci di dalam tahun 1915, yakni setahun pecah perang dunia. Sultan Abdul Hamid naik tahta kerajaan sejak dari Agustus 1876
sampai April 1909. Inilah salah seorang sultan yang ganas dan sangat takut sekali akan dirinya dibunuh orang. Meskipun beliau terkenal ganas, tapi jasa-jasanya tidak sedikit terhadap dunia Islam. Kesalahan yang paling besar dari beliau ini karena memegang pimpinan negeri dengan otak dan pikirannya sendiri. Kalau di timur, Sultan Abdul Hamid Masrur seorang raja yang buas, maka di barat atau Prancis tandingan kekuasaannya Raja Ludwig ke-10. Keadaan Turki pada zaman pamannya Abdul Aziz adalah serba kekosongan dan kerugian sampai negeri kebocoran bankroting dan bangkrut dalam bulan Desember 1896 Sultan Hamid mengadakan undang-undang dalam kurung Graudit dan selaku wazir besarnya diangkatlah Masad Pasha. Siapa gerangan yang bercita-cita kemajuan? Ketika itu hidup rakyat amat tergencet dan terperas. Belum lagi setahun menjadi wazir, Masad Pasha dipecat dari jabatan karena angan-angannya ia dibuang. Maka undang-undang tidaklah dipraktekkan lagi. Timbullah bermacam aliran yang menjadi pertentangan dengan pemerintah. Banyak sekali terjadi pemotongan manusia yang dilakukan dengan sangat kejam. Begitulah pada tahun 1895 dan 1896. Acap kali bangsa Armenir dibunuh dan diperlakukan dengan bengis. Pembunuhan itu menerbitkan kemarahan seluruh Eropa. Oleh karena dalam peperangan Turki melawan Greek tahun 1897, Turki menang. Maka kedudukan Sultan menjadi berubah baik. Dalam peperangan itu Pulau Kreta terpaksa diserahkan pada seorang prince Yunani. Catatan Turki, telah mulai rakyat membuat huru-hara lantaran keadaan sangat melarat. Dalam tahun 1900 di Macedonia, rakyat menerbitkan pemberontakan. Tapi keonaran itu dapat dicegah dengan peraturan-peraturan buas dan ganas dari kerajaan dan seterusnya. Peraturan keras dijalankan oleh Sultan. Soal pengajaran dipersempit. Sultan melarang keras mengajarkan riwayat dan tambu di sekolah pun ilmu bumi tidak pula diperkenankan mengajarkan buku-buku yang menceritakan pengalaman dalam perjalanan oleh Boudicca dan Murray. Di perbatasan kerajaan ditahan. Maka herankah orang-orang apakala rakyat mendurhaka, mengadakan komplot-komplot rahasia dan lain-lainnya. Syarikat yang besar adalah partai pemuda yang berasal dari keluarga baik-baik. Banyak di antara mereka keluar sekolah di luar negeri menjadi pemimpin dan kepalanya. Pun partai itu banyak mendapat persetujuan dan perhatian dari rakyat jelata, dan partai pun tambah hari tambah besar. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Suruh-suruhannya dan polisi bekerja keras, lebih-lebih mata-mata, sehingga pemimpin-pemimpin terpaksa lari ke luar negeri karena dapat gugatan dan diburu oleh polisi rahasia. Lanjut, meskipun demikian pergerakan memang dijaga, sebab di antara serdadu-serdadu sultan banyak didapat pengikut-pengikut pergerakan. Demikian pasukan pemerintah di Macedonia mulai berontak yang dikepalai oleh Mahmud Shepkeh Pasha. Pasukan pemberontak menuju kota Konstantinopel untuk bertempur. Sultan sudah kebingungan dan akal yang dipergunakan ialah menjalankan lagi Graudit 1876 dan mengangkat Mahmud Sherep Pasha menjadi wazir besar. Dalam kabinet itu juga duduk Enver Bey dalam kurung Anwar Bey dan Talaat Bey. Pergerakan Turki muda dalam kurung Young Turken yang juga mereka harapkan tidak disetujui oleh pemerintah Austerjik dan Boelgar. Kerugian besar sekali bagi mereka dalam waktu tahun 1908. Austerjik mencaplok Bosnia dan Herzegovina, dan begitupun Bulgaria menambah tanahnya dengan Romani Timur. Timbul persangkaan Sultan bahwa gerakan Turki muda telah hilang populernya, maka beliau mencoba pada tanggal 13 April 1909 memperlihatkan gigi dengan dugaan meleset. Karena pada 24 April tahun itu juga Turki muda sudah menduduki Konstantinopel.
Sultan Abdul Hamid dibekuk dan ia boleh tinggal di Salanoki saja buat selamanya. Abangnya, Mahmud keempat, diangkat menjadi sultan. Baiklah, kita akhiri sampai di halaman 16 dengan terakhir abangnya Mahmud keempat diangkat menjadi sultan. Jadi pada part ketiga ini membahas lebih banyak tentang huru-hara di Turki yang tidak banyak kita ketahui bagaimana kejelasannya di dalam buku karya penulis Indonesia yang termasyhur ini yang bernama Matumana dibeberkan secara detail, dan ini adalah menjadi suatu fakta yang luar biasa yang belum banyak diajarkan pada saat-saat sekarang ini. Kita akan lanjutkan mengenai pergolakan di Turki ini pada part berikutnya di lain waktu dan kesempatan. Atas perhatian dan dukungan Anda untuk channel yang sederhana ini, kami dari tim Bisikan Buku Tua mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.